Mau sejam, mau setengah jam, ongkosnya sama. Setengah jam aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah rahimakumullah, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah di bulan Rabi', di bulan semi, musim semi. Ya, udah enak, pakai baju satu juga enggak kenapa-napa kan, enggak kedinginan gitu. Saya aja enggak bawa jaket ini. Ya. Jadi kalau ada yang masih pakai jaket kayaknya kedinginan apa gimana itu. Ya. Insyaallah udah enak cuacanya ya. Ya. Pas lah buat jalan-jalan. Ya. Ya, bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Nasaihul Ibad yang sempat terputus ya, atau sempat vakum. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan Al-Maqalah Ats-Tsaminah, perkataan yang ke-8 dari bab yang ketiga ya. Nah, sebelum dibahas pada bab yang ke-8 ini membahas tentang beberapa hadis yang terkait dengan ya, 3 penyelamat, 3 perusak, 3 derajat, dan 3 penebus dosa. Ini kalau mau dikasih judul panjang Mas Hasan. Bingung ngasih judulnya. Saya tadi malam apa ini judulnya, panjang sekali judulnya nih. Ya. Jadi tiga hal penting ya di dalam kehidupan gitu aja ya, Mas Hasan ya. 3 hal penting di dalam kehidupan. Saya bacakan ya nasnya atau teksnya. Al-Maqalatu Ats-Tsaminatu an Abi Hurairah radhiyallahu an wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhr annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathu munjiyatin ay muhlasatin li sahibiha minal adab wa thalathu muhlikatin ay ya, terus saya bacakan teksnya aja dulu ya. Wa thalathu muhlikatin ya, wa thalathu darajatin wa thalathu kafaratin. Nanti baru syarahnya ya. Yang pertama ya, 3 penyelamat. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, ini hadis ya. Ya, disebutkan di sini berasal dari sanadnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ya. Ini gimana bacanya nih? Saya belum lihat ini.
Beliau dilahirkan tahun 21 sebelum hijrah, ya, wulida sanah, ya, wahid wa ishrun qabla al-hijrah wa tuwfiya sanah, ya, tis'ah wa khamsin. Kemudian beliau meninggal pada tahun ke-59 Hijriah. Wa huwa sahabiyul jalil. Beliau adalah termasuk kalangan sahabat yang mulia. Wa kana aktsarus sahabati hifzan lil hadis wa riwayatan lahu. Dan beliau termasuk sahabat yang hafalannya banyak. Ya, beliau ini bukan termasuk keluarga Nabi, ya, Abu Hurairah ini. Makanya di kalangan Syiah ini nggak dipakai hadis beliau ini, nggak dipakai. Padahal beliau itu termasuk yang riwayatnya paling banyak. Ya. Sering kan kita dengarkan an Abi Hurairah sering kan. Di beliau ini termasuk riwayat hadis paling banyak. Nah, tadi hadis yang pertama tentang salasu munjiatin, 3 hal yang menyelamatkan manusia. Menyelamatkan dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus paham bahwa akhir kehidupan itu, ya, ada ajar, ada azab, ya, ada pahala, ada, ya, azab, katakan seperti itu. Dalam Al-Quran itu 2 hal dibahas. Jadi jangan dikira bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak ada balasannya. Jangan dikira juga bahwa keburukan yang kita lakukan tidak ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin dua-duanya ada balasannya. Ya. Jadi jenengan melakukan pekerjaan apapun itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang menilai Allah. Makanya jangan capek-capek mengejar penilaian manusia, akan kecewa gitu. Ya. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dalam hal, ya, kebaikan kita mencari ridha Allah saja. Pokoknya nanti ukurannya hanya ridha Allah saja. Kalau Allah enggak ridha, sudah berarti itu bukan kebaikan. Gitu. Ya. Makanya di sini disebutkan dalam syarah itu, ya, batasannya adalah ketika seseorang selamat dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salatu muhlikatin, 3 yang merusak. Ya. Muqiatin, ya, li fa'iliha fil halak. Jadi yang membuat seseorang yang melakukannya, Kang Yaya, kepalanya jangan nunduk melulu. Nah, nanti terlalu khusyuk nanti. Ya. Kali-kali lihat saya gitu. Nah, kurang tampan apa saya? Yang kedua adalah salatu muhlikatin, ya. Nah, nanti hadis-hadis ini, ya, tadi 3 hal yang menyelamatkan ini disebutkan, ya, di dalam penjelasan footnote ini. Hadisul munjiati wal muhlikati rawahul Baihaqi fi syu'abi, ya. Ini maksudnya di kitab Syu'abul Iman, ya. Nomor hadisnya 7252. Nah, disebutkan min hadisi Abi Hurairah, termasuk hadis Abi Hurairah. Ya, jadi yang pertama tadi 3 hal yang menyelamatkan, yang kedua 3 hal yang merusak. Nah, itu disebutkan, ya, pada riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, ya. Di kitab Syu'abul Iman ini luar biasa, ya. Kitabnya cukup banyak. Saya sempat bahas di Indonesia itu belum selesai, ya. 1 jilidnya saja belum selesai. Ada beberapa jilid, ya. Banyak itu. Luar biasa. Yang menarik adalah di muqaddimah tentang beliau, ya, itu ulama sudah berjilid-jilid saja kitabnya, tapi tawaduknya luar biasa gitu, ya. Beliau bermadhab Syafi'i, ya.
Sekarang banyak ya orang hari ini malah nyalahin madhab. Wah, nggak perlu bermadhab gitu. Ya. Kalau dia tidak bermadhab, tidak menyalahkan, tidak apa-apa, tapi nyalahin madhab, nah ini ngeri gitu. Siapa dia gitu ya, dibanding ulama-ulama masa lalu itu. Ya, itu nggak boleh begitu ya. Itu ulama sehebat itu saja menulis sebuah karya, baru satu kitab saja berjilid-jilid, itu tidak punya sifat sombong itu. Kita belum juga nulis kitab ya. Ya, belajarnya banyakkan dari YouTube gitu kan. Yang kadang-kadang sanadnya juga nggak jelas gitu kan. Ya, tapi kita sudah sombong ya. Diambil buat buka Pak Ci. Ya, jadi kalau kita belajar dari satu ulama saja yang luar biasa ini ya. Nah, Abu Hurairah lakop ya. Artinya itu bapak kucing. Ya. Nama aslinya Abdurrahman ya. Kemudian nanti juga dibahas di sini salasu darajatin, kemudian salasu kafaratin ya. Salatu darajat dan salasu kafarat, dua-duanya itu ada pada Musnad Ahmad. Wa amma hadits ad-darajat wal kafarat ma'an fi ya. Itu adanya farawahu Ahmad fi musnadihi min hadithi Ibnu Abbas. Nah, sedangkan tiga hal yang berbicara tentang derajat, tiga hal yang berbicara tentang penebus dosa, kafarat, itu ada pada riwayat Ahmad dalam musnadnya ya, hadisnya itu dari Ibnu Abbas gitu ya. Tapi bisa juga lihat di dalam kitab yang lain empat-empatnya ya, hadis muhlikat, hadis munjiat, hadis darajat, hadis kafarat, semuanya itu ada di dalam riwayat At-Tabrani. Saya lagi nggak puasa, insyaallah saya makan. Mohon maaf Pak Ci ya. Ya, itu bisa lihat di riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat ya, dari hadis Ibnu Umar. Ya. Nanti saya sebutkan tiga munjiat itu apa, tiga muhlikat itu apa, tiga darajat itu apa, tiga kafarat itu apa. Yang pertama baik tiga ya, salasu munjiat, tadi tiga hal yang dapat melamatkan seorang dari azab Allah. Ya. Amal munjiat ya, tiga yang menyelamatkan. Yang pertama fa khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Yang pertama yang dapat menyelamatkan seseorang itu adalah rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, wal alaniyah, atau terang-terangan. Ya, jadi takut sama Allah itu jangan saat terang-terangan saja, karena kalau terang-terangan kelihatan orang. Ya, cenderungnya kita begitu, salatnya bagus kalau ada orang. Ya, takut sama Allah kalau ada orang. Tapi kalau orang sudah nggak ada rasa malu ketika berbuat keburukan pun di depan orang, itu udah ya tingkatannya bahkan dia seperti hewan dan lebih keji daripada hewan. Manusia itu memang kalau udah keluar sifat serakahnya itu lebih jelek dari hewan. Ya, udah nggak kontrol. Maka nanti dalam makalah yang selanjutnya itu disebutkan di sini, qala Jibril alaihi salam, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Orang tuh kalau udah berbuat semaunya itu seperti mayat gitu. Fa innaka mayyitun. Bau dah, bangke udah nggak ada harganya. Ya, orang kok udah nggak punya rasa malu itu dalam berhubungan dengan lawan jenis, dalam berhubungan dengan
dengan harta, dalam hubungan dengan makanan, dalam hubungan. Makanya kadang kalau kita mau lihat orang tuh gampang saja, gimana dia sama makanan, kelihatan itu. Ya, gimana dia dengan harta, kelihatan itu. Ya. Yang pertama adalah sifat takut ya kepada Allah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Nah, bahkan di sini disebutkan qadamus ya, qadamus sirra li anna taqwallah fihi a'la darajah. Dahulukan saat sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takwa kepada Allah itu ya fihi a'la darajah. Dia berada pada posisi yang paling tinggi. Ya, banyak perintah Allah ya di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis itu ujungnya takwa. Ya. Dan kalau orang bisa baik saat sembunyi-sembunyi, kemungkinan besar dia bisa baik saat terang-terangan. Saya tuh pernah mendengar satu ceramah ya, sampai ini mungkin pelajaran buat saya yang posisinya jadi imam gitu ya. Itu sampai ada imam di masjid Al-Azhar itu ketika ngimami ya, Masjid Al-Azhar itu maksudnya di Mesir itu ya. Salah satu imam di sana itu kalau baca pas jadi imam itu sampai bacaannya cuman pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Sampai ada yang kayak begitu. Padahal dia hafiz Quran. Menjaga kesombongan itu luar biasa itu. Jadi di hadapan manusia, di hadapan orang banyak dia nggak mau dibilang bagus. Itu menjaga itu luar biasa gitu. Kalau kita kan beda itu, kalau perlu diungkit-ungkit sama kita itu karpet sayang beli tuh kita tuh, kalau perlu kita begitu. Ngajak ikhlas pun atau kita bilang kita ikhlas pun itu sampai disebut-sebut, saya tuh ikhlasnya luar biasa, ikhlas kok disebut-sebut gitu. Kita begitu kita ya. Jadi qudimas sirru ya. Yes. Sir itu tadi kan ada rasa takut saat sir, saat sembunyi dan terang-terangan. Tapi sir itu didahulukan gitu. Sembunyi-sembunyi didahulukan. Maksudnya bertakwa sama Allah saat sembunyi-sembunyi itu didahulukan. Makanya saya sampai bilang kan, kualitas takwa kita kepada Allah itu justru ya, terbukti itu saat kita sendiri di masjid jenengan sama teman-teman malu, misalkan masih malu tuh membuka hal-hal yang tidak baik di HP-nya misalkan. Tapi ketika di rumah sendirian, apakah bisa seperti itu? Jangan-jangan udah nggak karuan itu. Misalkan kita tuh, ya. Makanya diumpamakan orang yang ya berdosa saat sendirian itu dalam hadis itu bagaikan gunung Tihamah yang luar biasa besar itu, namanya gunung kan. Itu perumpamaannya sampai seperti itu. Ya, jadi qudima sirru li anna taqwallahi fihi a'la darajatin. Ya, didahulukan yang sir karena takwa itu adalah atau takwa pada saat sir itu a'la darajah, itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, tiga penyelamat yang kedua itu adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Di sini disebutkan at-tawassut fil ma'isyah bi allam yujawiz fihal had wa ridha bidzalika. Ya, wal qasdu fil faqri ya wal ghina. Itu maksudnya adalah sifat tawasud fil ma'isyah, sifat pertengahan, sifat moderat di dalam urusan dunia. Ma'isyah itu pekerjaan ya, bi alam yujawiz fihal had ya, jangan sampai melebihi batas ya. Orang kalau kerja mencari nafkah tujuannya dunia itu udah gak zaman katanya ya. Kalau kita kerja pun jangan sampai melebihi batasnya. Maksudnya di sini batasannya dimaksud apa? Ya harus pada koridor ridha Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kerja bikin orang lupa sama Allah. Jangan sampai bikin kerja itu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-qasdu fil faqri wal ghina. Ya. Jadi maksudnya seperti itu. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Ya. Bi an yaghdaballahu wa yarda li ridahi. Jadi kalau dia itu jadi punya sifat itu ya tujuannya itu hanya kalaupun dia harus marah karena Allah, kalaupun dia kemudian berbuat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu insyaallah selamat. Jadi ketika orang mampu mengontrol amarahnya. Ya. Itu 3 yang pertama. Yang kedua, 3 amal muhlikat, 3 hal yang dapat merusak. Yang pertama ya, itu adalah fasyuhun syadidun. Ya. Ai bakhlun syadidun fala yuaddi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalq. Itu sifat koret, pelit, medit. Ya, yang merusak pertama itulah sifat pelit yang luar biasa. Ya, sampai dia itu fala yuaddi ma alaihi min haqqillah, sampai dia enggak memberikan haknya Allah, enggak memberikan haknya manusia. Pegang betul uangnya itu. Sampai buat dirinya saja, sampai enggak ada itu misalkan. Ya. Selalu aja bilang enggak punya uang. Orang tua butuh, bilangnya enggak punya uang. Ya. Orang tua makan aja susah misalkan, dia makannya enak. Pas giliran diajak berbagi buat orang tua, bilangnya enggak punya uang. Wah, anaknya banyak ini. Ya Allah, pelitnya luar biasa. Sama barang menjaganya luar biasa. Baru lecet sedikit aja udah kayak gimana tahu. Ya. Ya. Batasannya tadi, bakhil yang berlebihan itu fala yuaddi ma alaihi min haqqillah, enggak memberikan haknya Allah. Disuruh berzakat enggak dikeluarkan, disuruh bersedekah enggak dikeluarkan. Selalu ada alasan gitu. Wah, belum sampai nisab. Padahal rezekinya udah luar biasa besarnya itu. Belum sampai nisab tapi masih bujangan. Gimana itu? Kalau saya bilang begitu wajar. Sampai nisab. Habis terus Mas Erik. Gimana Mas Erik? Ya, mengasih kadang-kadang. Tapi kalau saya begini, saya itu kan berusaha ketika saya mengatur uang, berusaha ingin menjadi seorang akuntan yang terbaik gitu kira-kira. Makanya laptop saya isinya pengeluaran tuh rapih semuanya. Mas Bisma jangan dikasih tahu yang lain ya. Rapih itu saya. Pengeluaran berapa, masuk berapa, saya rapih betul. Kalau mau lihat kali-kali bolehlah, tapi jangan kasih tahu yang lain, itu rahasia sebenarnya. Ya. Betul itu. Saya berusaha untuk rapih betul, tapi bukan berarti saya enggak memberikan hak-hak, apalagi ketika bicaranya hak kepada makhluk wa haqqil khalqi, itu utamakan kepada orang tua. Makanya saya tuh nulis di dalam pengeluaran saya setiap hari keuangan itu, nomor 1 itu adalah ngasih kepada orang tua, bapak, ibu. Enggak, pokoknya saya mau uangnya kurang biarin aja, yang penting orang tua dapat. Itu dulu saya mikir. Ya. Sampai saya tuh ya saya ceritakan juga di buku. Diminta untuk haji aja saya nggak bisa nolak sama ibu. Ya, masya Allah ada rezekinya. Itu aja. Ya. Karena kalau kita memuliakan orang tua itu luar biasa. Rezeki kita pasti mudah insya Allah. Dan saya merasakan, jenengan bisa sukses sampai hari ini tuh jangan merasa bahwa itu kemampuan jenengan. Itu semua karena doa orang tua. Bisa sampai ke Korea itu bukan jenengannya usaha yang luar biasa, itu hanya bagian dari ikhtiar saja. Tapi sesungguhnya orang tua yang tiap hari, tiap malam itu mendoakan jenengan pada sukses di sini. Itu luar biasa orang tua. Makanya nggak ada yang sangat objektif selain orang tua kita.
Orang tua kita tuh menilai kita luar biasa. Ya. Melihat sisi-sisi kita itu ya sangat objektif. Orang lain belum tentu objektif. Pasti melihat dari sisi kurangnya saja. Kita kadang kurang saja sama orang tua masih dipuji-puji. Oh, anak saya luar biasa. Ya. Jadi jangan merasa bahwa apa yang kita raih hari ini pun itu adalah kerja keras kita, padahal itu semua kita peroleh ya karena orang tua kita. Maka yang dimaksud dengan fala yuaddi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi ya, bahwa orang pelit itu yang tadi akan membuat, pokoknya orang pelit itu nggak akan pernah enak hidupnya, itu susah terus ya. Jadi jangan teorinya itu salah kalau teorinya bikin kaya itu adalah saving sebanyak-banyaknya. Salah besar itu. Nggak ada teorinya. Jangan tahu itu orang-orang hebat, orang-orang kaya itu. Yusuf Hamka misalkan, siapa lagi banyak itu yang luar biasa kaya raya. Itu bisa pada kaya raya bukan karena dia saving money, bukan. Sedekahnya itu luar biasa. Dia bikin usaha, dia bikin warung banyak itu menjamur di Indonesia, nggak cuma satu tempat, gratis itu, jemaah berkah itu, Yusuf Hamka. Kita banyak uangnya banyak, tapi karena pelitnya luar biasa, nggak bakal langgeng itu uang, itu. Ya. Makanya, ya hak Allah berikan karena harta kita itu harus bersih, ya. Ya, hanya titipan saja uang ini. Kemudian hak makhluk juga berikan, terutama kepada orang tua terhadap, jangan sama istri pelit. Kita beli jam bagus, Mas Erik tuh beli HP bagus, Mas Erik. Ya, istri, ya Allah kasihan banget, belum punya lagi. Ya Allah tega banget gitu ya. Buat anak bajunya compang camping, buat dirinya luar biasa. Pelit sekali. Maka makhluk yang menjadi apa di sini disampaikan, hak kepada makhluk itu pada orang yang terdekat, ya, keluarga kita, istri kita. Apalagi kalau kita laki-laki di keluarga, tanggung jawab kita kepada keluarga itu luar biasa. Ya, oke, lanjut ya. Nah, banyak ini. Kemudian yang dapat merusak, ya, yang pertama tadi sifat pelit, medit, koret, legedes, ya, bakhil. Yang kedua itu adalah sifat hawa muttaba, hawa nafsu yang diikutin. Jadi saya pernah baca buku itu, ya, dia menulis begini, orang itu bisa tenang itu justru ketika dia meminimalisir kemauan. Ya, maksudnya gimana? Kita itu kenapa nggak tenang? Kita ekspektasinya tinggi sekali. Kalau misalkan saya belum punya ini, saya nggak sukses. Ngapain? Capek itu. Kenapa menyandarkan dunia pada persoalan yang sebenarnya itu nggak akan membuat kita tenang? Jadi dunia itu nggak akan pernah bikin tenang. Sukses itu kalau sholatnya bagus, itu sukses. Ya, jauhin maksiat, itu sukses. Makanya sederhana sekali definisi sukses menurut Allah itu. Bukan menurut kita yang kayaknya tuh harus gitu. Ya. Kata para ulama itu al-i'timad ala syai' la bihi. Di cara kita itu bisa bahagia itu ketika kita enggak sama sekali bergantung terhadap sesuatu kecuali hanya kepada itu, tenang hidup kita tuh. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tenang hidup kita itu. Tapi kalau kita bersandar, kalau belum punya HP ini saya belum sukses. Ya. Dikejar terus tuh iPhone Pro berapa tuh. Wah, terbaru datang, beli. Saya kalau belum pakai HP itu belum keren. Mobil kalau belum pakai mobil ini belum keren. Capek kita itu. Kita tergantung terhadap itu. Mengikuti hawa nafsu kita. Ya. Bi an yattabi ma ya'muruhu bihi hawa. Jadi apa yang diperintahkan sama hawa nafsunya diikutin sama dia.
terhadap makanan, terhadap harta, terhadap jabatan. Itu ya, teman-teman sekalian. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, yang bikin kita itu celaka adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. I'jabul mar'i bi nafsihi itu artinya orang yang ujub, orang yang menganggap dirinya itu lebih. Ay nadharahu ilaiha bi'ainil kamal ma'anisyani ni'matillahi ta'ala wa ma'al amni ya min zawaliha. Ya, dia melihat dirinya itu dengan sisi kelebihan sampai melupakan nikmat Allah yang lain. Itu. Ya, ini sifat ujub ya. Makanya di Al-Qur'an pun ketika bicara tentang sifat-sifat hamba yang disenangi oleh Allah, dicintai Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Kita itu kalau baca surat Fatihah itu ya, itu surat kalimat Rahman disebut 2 kali. Tapi esensinya 4 kali. Ya. Itu sifat yang luar biasa. Makanya nama seorang hamba yang disenangi Nabi itu namanya Abdur Rahman. Itu Nabi menyebutkan langsung dalam hadisnya. Ya. Namanya Abdurrahman bin Auf juga itu dikasih oleh Nabi Abdurrahman. Ya. Surat Al-Fatihah itu menyebutkan Ar-Rahman 2 kali dalam bahasa atau dalam ya pemahaman kita 2 kali. Bismillahirrahman itu ayat yang pertama. Kemudian yang kedua itu pada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi sebenarnya 4 karena kalimat Ar-Rahim pada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kalimat yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim itu dua-duanya kalimat Ar-Rahim akar katanya sama dari Ar-Rahman. Hanya saja yang satu sighah mubalaghahnya Rahim ya fa'il, yang satu sighah mubalaghahnya fa'lan Rahman. Padahal dua-duanya di kalimat dari kata akar kata dari apa? Rahima yang artinya sayang. Ya. Jadi kalau kita mau jadi penyayang, punya sifat sayang disebutkan juga dalam surat Ar-Rahman. Itu bicara surat Ar-Rahman dalam Al-Quran, Ar-Rahman, Allamal Quran, Allamahul Bayan dan seterusnya. Tapi surat ini menyebutkan kata Rahman hanya di awal. Iya kan? Ar-Rahman. Selanjutnya ada kata Rahman enggak? Enggak ada. Tapi yang disebut-sebut dalam ayat itu, dalam surat itu adalah kalimat fabi ayyi ala. Tuh. Kalau mau disayang Allah, syukuri semua nikmat Allah. Gak usah pakai pilih-pilih, dikit banyak syukurin. Ya, makanya di sini orang yang dia angkuh terhadap dirinya, dia lupa sama nikmat Allah. Tuh. Ya. Nazar ilaiha bi'ainil kamal. Kayaknya dirinya yang paling bagus aja, paling hebat. Ya. Dalam hal apapun. Ya, kalau kita berpikir seperti itu, sebenarnya kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kita enggak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita punya sifat itu, ya, sifat i'jab, merasa selalu superior. Jadi superioritas itu enggak bagus, merasa inferior juga enggak bagus. Inferior itu sifat apa? Rendah diri, enggak boleh juga itu. Yang boleh itu rendah hati. Minder itu enggak boleh juga. Tapi terlalu superior itu juga enggak boleh. Ya, sombong kita. Tadi sifat Rahman, ibadur Rahman yang pertama alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia ketika berjalan di muka bumi dalam keadaan ya tidak sombong. Makanya sifat sombong itu dalam hadis disebutkan enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebiji
akhirah. Tempatnya bukan di surga itu. Salat, oh sayang paling itu. Bilangnya sih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayaknya paling enggak begitu kita. Kalau mau dianggap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Al-Qur'an menyebutkan salat itu dalam Al-Qur'an farka'u ma'ar raki'in. Maka rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Tunduk, ketundukan. Ya, sujud disebutnya. Ya. Wasjud sujud. Itu adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah. Ya. Jadi seharusnya semakin sering salat semakin tunduk kita kepada Allah, bukan semakin sombong kita di hadapan manusia. Ya. Itu yang 3 hal berkaitan dengan hal-hal yang merusak. Ya, 3 hal yang menyelamatkan sudah disebutkan, 3 hal yang merusak sudah disebutkan. Ya, kira-kira penjelasannya seperti itu singkatnya. Kemudian amad darajat, 3 hal yang dapat mengangkat derajat. Yang pertama ifsya'us salam. Fa ifsya'us salam. Apa itu? Idharus salam bainan nas bi an tusallim ala man araftahu wa man lam ta'rifhu. Maksudnya adalah kamu mengucapkan salam kepada sesama manusia, baik yang kamu belum kenal ataupun yang sudah kamu kenal. Itu mengangkat derajat kita. Oh, ternyata tegur sapa itu malah memuliakan. Jadi orang tuh nggak sombong gitu, nggak angkuh di hadapan manusia. Salah satunya adalah dengan tegur sapa. Dimulainya dengan apa dalam Islam? Dengan menyebarkan salam. Ifsya'us salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena kita menyebarkan keselamatan kepada orang. Prinsip salat saja itu kan prinsip salat itu 2 hal. Ya, satu vertikal, yang kedua itu horizontal. Vertikalnya dalam bentuk dari awal sampai akhir sebelum salam. Ya, dari awal sampai akhir itu vertikal, langsung ubudiyah kepada Allah. Tapi ketika ngucapin salam itu ada prinsip horizontal. Ya, prinsip horizontalnya bagaimana? Hablum minan nas. Yang vertikal tadi hablum minallah, kepada Allah langsung mulai dari takbir. Allahu Akbar. Ini semuanya vertikal, menganggap Allah besar. Ya, kemudian berdoa kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya misalkan. Kemudian ketika ruku juga doa kita minta sama Allah. Ini vertikal semua nih. Ubudiyah langsung kepada Allah, atau ya sifatnya itu adalah hablum minallah. Terus ya, pas kita membaca salam assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, itu prinsip yang sifatnya apa? Horizontal sebenarnya. Hablum minan nas. Assalamualaikum, orang yang samping kanan harus selamat dia. Orang samping kiri harus selamat dia. Jangan sampai seorang muslim itu tetangganya enggak selamat, samping kirinya enggak selamat. Ya. Makanya disebutkan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah ya, yang muslim lain itu selamat dari lisannya, min lisanihi wa yadihi, dan tangannya. Ya, prinsip horizontal sebenarnya. Jadi prinsip keselamatan kepada sesama itu diajarkan di dalam Islam. Ya, salah satunya dengan mengucapkan salam, dan ini dapat mengangkat derajat kita. Bahkan derajat dari sisi kemanusiaan pun terangkat, bukan saja di sisi Allah. Orang yang ramah sama orang, humble itu disenengin orang. Bahkan prinsip kesuksesan itu salah satunya humble. Jadi dengan punya banyak teman itu lebih mudah untuk mendapatkan rezeki juga. Pekerjaan misalkan. Di Indonesia itu kalau nggak punya teman susah. Ya. Makanya yang paling hebat itu di Indonesia bukan orang yang rankingnya tinggi, tapi yang punya orang dalam. Selanjutnya yang kedua yang dapat mengangkat derajat,
it'amut ta'am, ngasih makan ke orang, lidhaifi wal ja'i, baik kepada orang, kepada tamu ataupun kepada orang yang kelaparan. Ini luar biasa teman-teman. Ya, jadi royal sama orang itu juga luar biasa. Itu mengangkat derajat dia. Ya, malah kalau kita itu mau buat orang itu bisa dengerin kita katanya gitu ya. Salah satunya dengan cara ngasih makan. Bahkan nih pengajian ini mau didatangin orang, salah satunya ngasih makan. Bener nggak? Bener. Jangan cuman ceramah gitu, tetangganya kelaparan. Itu jangan. Ya. Ngomong doang gitu ya. Kita menggebu-gebu, berapi-api, berbusa mulut kita ngajak orang, tapi uangnya nggak pernah keluar. Ya. It'amut ta'am, ya, ngasih makan. Makanya bahkan ketika bulan Ramadan saja misalkan, itu sedekah yang paling terbaik itu apa? Ngasih makan, ngasih buka itu. Man fattara sha'iman, ya, falahu ajru, ya, maka dia mendapatkan pahala kas-shaim gitu ya. Barang siapa memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Itu luar biasa. Ya. Yang ketiga, wassalatu bil-laili wan-nas niyam. Yang ketiga yang dapat mengangkat derajat kita itu tadi, yang pertama menyebarkan salam, yang kedua ngasih makan, ya. Yang ketiga itu salat malam saat manusia yang lain pada tidur. Salat tahajud. Ai at-tahajjud fi jawfil laili, ya. Ya. Halu ghaflatin nasi fi ladatin naum. Ketika orang lain pada enak tidur, dia bangun salat malam. Tadi saya bilang disebut salat malam itu dengan kalimat tahajud karena sebelumnya tidur. Dan ketika melakukannya tidak mesti harus dalam jumlah yang sangat banyak. Cuman 1 rakaat saja itu sudah tahajud. Ya, 2 rakaat silahkan. Ya. Itu ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan kan, wa minal laili fatahajjat bihi natalak asa ayya ba'atsaka rabbuka maqamam, diangkat derajatnya oleh Allah. Urusan dunianya dimudahkan sama Allah. Ya, kalau dia sedang berkompetisi untuk mendapatkan ya pangkat dalam pekerjaannya dimudahkan sama Allah. Ketika dia juga sedang meminta anaknya soleh dan solehah misalkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam pun saya sebutkan, orang minta tidak di waktu malam, dia seperti orang yang tidak serius mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bangun malam minta sama Allah. Pasti itu. Jadi enggak ada rumusnya doa itu enggak dikabul. Doa itu pasti dikabul. Kemungkinannya 3. Ditunda, ya, dikasih pada waktu yang terbaik, yang ketiga Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu ya, doa itu rumusnya begitu. Allah kabulkan atau Allah tunda sesuai waktu yang terbaik, karena Allah yang paling tahu kapan waktunya. Yang ketiga, Allah kalau enggak kasih sesuai dengan permintaan kita, bisa jadi Allah mau ngasih yang lebih baik dari permintaan kita. Jadi nggak ada tuh rumusnya nggak dikabulkan, kecuali kita nggak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengabulan. Makanan haram masuk dalam tubuh kita, ya, itu ya. Jadi kalau kita minta nggak dikabul-kabul, itu kita yang harus introspeksi. Kenapa? Jangan-jangan memang makannya haram, nggak sholat. Itu semua syarat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan ketika dia minta. Falyastajibuli, ketika dia itu mustajib atau respon terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram tinggalkan, yang wajib lakukan. Baru itu mudah. Ya, apalagi ditambah mintanya di waktu-waktu yang terbaik, itu makin cepat untuk mendapatkan pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Itu ya.
Kemudian yang terakhir, wa ammal kafarat, penebus dosa. 3 penebus dosa. Yang pertama isbagul wudu, ya, fi sabrat, ya, atau mudahnya yang dimaksud di sini adalah, ya, kita berwudu dengan benar. Ya, jadi berwudu dengan benar itu bisa menggugurkan dosa. Ya, jangan sampai wudunya asal-asalan, asal aja gitu ya, nggak kena ininya, ya, asal aja nggak kena. Ini kan muka segini, ya, tangan sampai siku, kaki nggak kena, ini mata kakinya asal aja. Harus benar dari wudunya. Makanya isbagul wudu kalimatnya, sempurna, ya. Kemudian yang kedua, naqul aqdam ilal jamaat, datang sholat berjamaah, ya, itu jadi kafarat, jadi penebus dosa kita, ya. Jangan sampai kita malas berjamaah. Walaupun saya kalimat laki-laki sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah. Kemudian kalau laki-laki sholatnya di rumah berarti dia laki-laki bertulang lunak gitu. Saya kurang setuju juga itu. Karena persoalan sholat berjamaah juga sebenarnya dibahas di dalam fikih. Ya, tapi kalau berbicaranya afdaliyah, ya jelas itu. Sholatul jamaati afdalun min sholatil fardhi, ya, ya, bisab'ah wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama dari sholat sendirian, ya, sebanyak 27 derajat. Ya. Jadi melangkahnya saja naqlul aqdam. Jadi melangkahnya itu sudah membuat dosa kita diampuni, apalagi kalau salatnya. Ya. Makanya kenapa salat subuh itu jumlah rakaatnya sedikit? Karena tingkat masyaqqahnya lebih tinggi dibanding salat zuhur. Perjuangan untuk salat subuh itu luar biasa. Makanya cuma 2 rakaat. Iya kan? Bahkan semua yang berhubungan dengan subuh itu luar biasa bagusnya. Sedekah subuh, malaikat turun mendoakan 2 orang, yang satu kepada orang yang malas untuk bersedekah, yang satu yang sedekah. Yang sedekah ada malaikat yang bilang, ya Allah mudahkan rizkinya, ya. Atihi khalafan, berikan ganti kepada rezeki dia, karena dia sudah memberikan. Saya pernah cerita itu, saya punya teman, ya, dia bisa umroh, salah satunya sedekah subuh, rahasianya gratis umrohnya, dapat hadiah dari almarhum Arifin Ilham. Saya tanya, kenapa kau dapat kemudahan seperti itu? Nggak tahu, saat saya nggak ngerti, mungkin semua ini rahasia Allah. Tapi yang saya rasain itu setiap subuh saya sholat berjamaah di masjid, saya sedekah cuma 2.000 perak, Ustaz. 2.000 terus. Ya mungkin itu kali, Allah a'lam bishawab. Ya bisa jadi, kita nggak tahu. Walaupun nanti kalau kita sedekah nggak dapat umroh, jangan marah-marah sama saya. Kok tahu Ustaz bisa umroh, nyata enggak gitu. Jangan marah-marah sama saya. Mungkin, ya, bisa saja itu menjadi sebuah kemudahan dari Allah. Karena kan kalimatnya ati khalafan, ya Allah berikan ganti kepada sedekah yang dilakukan. Tapi kalau kepada orang yang tidak mau bersedekah padahal dia mampu misalkan, malah Allah bilangnya apa, malaikat mendoakan susahkan rizkinya. Gitu. Oh, banyak sekali. Salat 2 rakaat ini saya ingatkan ke teman-teman, jangan malas sholat sunnah. Jangan emang yakin itu sholat wajibnya diterima. Jangan malas. Datang dari atas turun ke bawah langsung duduk, jangan. Di masjid manfaatin. Di luar kita belum tentu bisa sholat kadang-kadang. Manfaatin teman-teman, ya terutama yang tinggal di masjid. Ini saya ingatkan. Ya. Apalagi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu bagaikan dunia dan seisinya. Apa kurang kaya itu? Jangan teman-teman menyia-nyiakan salat itu. Ya,
Sholat itu yang pertama dihisab, ya, tapi juga jangan sampai kita nggak berbakti sama orang tua, ya. Ibadah kita juga rusak semuanya gara-gara nggak berbakti sama orang tua. Tapi berbakti sama orang tua sholatnya berantakan, nggak ada manfaatnya. Ini perlu diingatkan semuanya. Kita baktinya luar biasa, habis-habisan sama orang tua, nggak sholat, maaf, Allah nggak terima itu. Bisa jadi nggak diterima, walaupun dia berbakti luar biasa tadi. Dasarnya apa? Awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamati. Udah itu. Yang pertama dihisab itu adalah sholatnya. Kita mau dibilang berbakti sama orang tua tapi nggak sholat, nonsen itu, bohong, nggak akan bisa. Tapi berbakti saja sholat kita berantakan juga nggak bisa. Perbaiki sholat kita, tambah dengan yang sunnah, teman-teman. Upayakan itu. Nanti kalau sudah Allah nggak kasih sehat, susah mau sholat saja yang sunnah boro-boro. Kaki berdiri saja mungkin udah nggak bisa. Nauzubillah, mumpung sehat, syukuri dengan kita beribadah yang terbaik. Dan sebaik-baik ibadah itu adalah sujud, sholat. Gitu. Ya. Jadi ada tuh saya tadi malam nggak sengaja buka reel seorang anak muda usia 14 tahun berjalan sejarak 35 kilo, 3 jam dia menempuh jalan kaki selama 3 jam sampai masjid untuk sholat berjamaah. Ditanya sama syekhnya itu, kenapa kamu sampai begitu luar biasa effortnya gitu ya, mujahadahnya itu sampai luar biasa untuk datang ke masjid, dan kamu pilih jalan kaki, kenapa? Saya ingin mendapatkan pahala. Sampai dia ngitung ya, kalau satu langkah itu adalah misalkan 10 kebaikan, dikali 35 kilo dapat berapa saya dapat. Maksudnya gini loh, saya nggak bilang jenengan harus seperti itu. Usaha orang untuk datang ke masjid luar biasa, dan itu bisa menggugurkan dosa kita. Gitu. Naqlul aqdam ilal jamaat. Ya. Jadi ini bisa membuat derajat kita di hadapan Allah mulia. Yang terakhir, ya, yang ketiga, intidharus shalah ba'das shalah. Ini juga luar biasa, teman-teman. Menunggu waktu sholat kepada sholat yang setelahnya. Contohlah yang gampang, kita habis sholat maghrib gak melangkah lagi atau gak keluar sampai waktu datang sholat isya. Kita tunggu itu, intizar namanya, intizarus shalah ba'das shalah, sampai datang waktu isya. Di situ kita i'tikaf di masjid, mohon ampun sama Allah. Nah itu insya Allah termasuk cara untuk diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga bermanfaat karena waktu yang batasi kita semuanya. Ya, semoga Allah senantiasa ya menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah insya Allah. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, soalnya ini ibaratnya 4 hadis harus dibahas. Ya, satu makalah tapi isinya 4 hadis. Ya, semoga kita dapat berkah dari kitab ini, kitab yang luar biasa, ditulis oleh ulama kita sendiri dari Indonesia, namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, semoga beliau juga mendapatkan ya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, terima kasih. Wallahu muwaffiq liqawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga sama tiga ya, 1, 2, 3 ya. Ya Pak Pres, 1, 2 sama 3 kan ya, nggak boleh cuma 2 ya. 1, 2, 3. Silakan. Kalau nggak ada tutup aja Mas Andi.
Sama diri sendiri apakah termasuk menjauhkan dari rahmat Allah? Sebenarnya di sana lebih kepada tidak memberikan hak Allah, dan yang kedua memberikan hak kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan kepada diri ya sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk kita itu ya terhadap kita, misalkan kita kayak punya barang saja. Kadang-kadang kita tidak melihat pada substansi kan begitu. Ya. Sehingga kadang untuk diri kita malah berlebih, buat orang lain tidak ada sama sekali. Itu juga kan sebuah keliruan. Nabi itu bukan tidak kaya, Nabi itu kaya, tapi hidupnya sangat sederhana. Kita kenal dengan istilah zuhud itu. Nabi itu zuhudnya luar biasa, bajunya saja nggak banyak. Kenapa? Karena memang pada dasarnya semua itu akan dihitung, dihisap oleh Allah. Pakaian yang kita pakai itu dihisap. Saya punya prinsip di rumah itu, kalau pakai baju udah nggak dipakai, udah bun keluarin aja bun. Jangan sampai dia jelek baru kita keluarin gitu. Kalau dia jelek orang juga nggak ada yang mau pakai, kita sendiri aja nggak mau pakai kan gitu. Keluarin udah, kita udah cukup kok segini. Saya begitu sama istri juga begitu. Dan kalau Lebaran aja kita nggak ada prinsip harus beli baju baru, itu nggak ada saya. Sama kalau misalkan ada yang milad ulang tahun itu nggak sebuah kemestian harus bikin sesuatu untuk mengucapkan kalimat Allah SWT. Artinya buat diri kita sendiri itu sebenarnya hanya sebatas yang penting sudah cukup gitu. Punya baju yang penting bisa dipakai dan tidak kelihatan jelek gitu buat diri kita sendiri gitu. Sampai robek-robek ya jangan lah gitu. Ya, sebelum robek kalau perlu mau diwakafin ke orang lain, banyak orang butuh. Gitu, keluarin di rumah sampai banyak, yang dipakai cuman berapa. Nggak begitu prinsipnya. Prinsipnya ya buat kita sendiri juga cukup aja gitu. Ya, jangan sampai al-qasdu fil faqri wal ghina, itu maksudnya jangan berlebihan gitu maksudnya itu. Itu kan ada disebutkan al-qasdu fil faqri wal ghina. Ya. Pada pembahasan yang berkaitan dengan masalah kafarat itu ya. Munjiat ya, hal yang dapat melamatkan, al-qasdu fil faqri wal ghina. Tengah-tengah sajalah, jangan berlebihan kita. Gitu. Jangan sampai pakaian juga terlalu saking pelitnya nggak mau beli baju padahal bajunya udah nggak pantas gitu. Janganlah. Nikmati harta itu juga harus dinikmati, tapi dalam posisi yang tetap al-qasdu itu moderat mas, jangan berlebihan. Itu ya. Ya. Tapi kalau ngasih sama orang kita lebih malah luar biasa kan gitu. Ngasih orang tua itu lebih tuh luar biasa. Makanya kalau buat kita ya udahlah. Kayak saya misalkan istri saya minta uang gitu misalkan sama saya. Saya bilang sama istri saya, kamu minta 200 juta pun ada mas saya kasih bun. Masalahnya uangnya cuma segini. Bagaimana kita ini mengelola uang ini biar tidak kurang? Karena Allah ngasihnya segini gitu. Takarannya cuma Allah kasih segini. Kita kan semua sudah ditakarkan rizkinya kan. Jadi kita juga nggak perlu iri tuh sama rizki orang gitu. Nggak perlu kita. Kita mau ngejar sedemikian rupa pun kalau itu bukan rizki kita nggak akan nyampe itu. Ya. Caranya biar kita dapat dengan apa yang Allah kasihkan kepada orang lain, kita minta sama Allah, ya Allah mudahkan rizki saya. Tapi ketika kita dapatnya tidak sesuai dengan seperti dia, itu memang sudah ditakar masing-masing. Gitu. Nggak usah kita pusing mikirin harus sampai seperti orang, nggak perlu itu. Kita harus punya mobil seperti orang, kita harus punya motor, nggak perlu. Ya. Hal-hal seperti itu nggak perlu saya kira. Ya, jadi batasannya begitu mas. Ya. Buat diri itu. Ya. Tapi buat orang, saya tiap bulan habis, Mas Erik tahu, bendahara saya soalnya, bendahara pribadi yang mengatur keuangan saya. Ya habis udah, nggak apa-apa.
Saya bilang uang saya memang buat dihabisin, saya berikan semua ke kamu tuh nggak ada masalah. Yang penting saya nggak sampai dihisap nanti sama Allah. Ada di rekening saya tapi nggak digunakan. Buat apa? Jadi nggak perlu takut. Jadi orang beriman itu ketika dompetnya udah mulai kosong, wah mau ada isi lagi nanti. Itu orang beriman gitu. Gak kelimpungan dia, gak ketakutan dia. Belum beriman kita kalau masih takut itu. La khaufun alaihim walahum, ya, gak ada rasa, biasa, santai aja. Wah mau isi lagi. Beras udah berkurang, nanti juga datang lagi, tenang saja bun. Itu ya, itu ya teman-teman ya, saya kira ya. Cukup ya? Ada lagi? Cukup ya? Oh ada lagi satu. Dua berarti benar ya. Silakan Pak. Ditanya Ustaz, di dalam surat Ar-Rahman kalimat Abi ayyi alai rabbika tukadziban diulang-ulang sampai 31 kali. Pertanyaannya, apa sebenarnya rahasianya? Kalau mau dicari rahasianya bisa banyak gitu ya. Kita satu hari pun cukup gitu ya. Bang tafsir itu luar biasa ya, dalam dia. Bahkan bisa saja pendekatan berbeda itu melahirkan banyak hasil dari analisa yang ada. Ketika orang ahli kedokteran menganalisa nanti bisa beda. Nanti ahli ya bidang sains bisa berbeda. Ya, jadi latar belakang seseorang mufassir itu atau ahli di bidang sesuatu ketika menganalisa dalam bentuk tadabbur, dalam bahasa tafsirnya namanya tadabbur. Tadabbur itu sampai ke dalam-dalam gitu ya. Ya, jadi butuh pendalaman yang waktunya saya kira nggak cukup ya. Tapi minimal begini teman-teman, kalau kita pahami ayat itu tadi saya sudah sampaikan di kalimat ketika membahas tentang kalimat Ar-Rahman itu. Kenapa Allah memulai kalimat Ar-Rahman di awal? Ya, sifat sayang Allah yang kita artikan seperti itu. Ar-Rahman itu sighah mubalaghah ya. Jadi kalau sighah mubalaghah dalam bahasa Arab itu sesuatu yang sifatnya hiperbola gitu. Ya. Lebih gitu. Ya. Jadi sesuatu yang sifatnya itu lebay tapi itu milik Allah. Allah bisa menjangkau itu gitu. Ya, jadi rahmannya Allah itu bisa dijangkau. Ya, dia tidak ada batasnya gitu. Maka ketika ayat itu berulang-ulang dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka nikmat. Ya, yang mana lagi yang ingin kau dustakan? Ulang lagi. Kalau kita ambil yang paling sederhana saja kalimatnya adalah ini rezeki Allah udah begitu banyak kita dapat. Allah tuh maha baik. Jadi kalau kita mau bahasakan sederhana, Allah itu sangat baik sama kita teman-teman. Itu harus sadar gitu. Jangan sampai kita tuh gagal sadar gitu dengan hal itu. Jangan kita banyak ngeluhnya sama Allah gitu. Ya. Merasa kurang terus kita di hadapan Allah tuh. Padahal Allah tuh udah ngasih semua yang kita minta. Ya. Kekurangan kita kurang bersyukur saja sebenarnya. Gitu. Ya, jadi nikmat apa lagi? Pagi-pagi udah dikasih beginian, apa kurang baik Allah. Pagi-pagi itu nggak ada yang nggak mungkin ini tiba-tiba kan, semuanya udah. Tadi malam tiba-tiba saya mau istirahat, isi telepon. Ya cerita saja, anak saya main sama temennya, ya namanya anak-anak ya, nggak sengaja HP temannya kelempar. Ketika ada binatang datang kecoa, langsung lempar, pecah LCD-nya, rusak, minta diganti. Kata saya sama istri, ini takdir bun. Kalau bunda nggak terima ini bunda tuh ingkar terhadap Allah. Takdir ini. Nah, bagaimana kita merespon terhadap anak? Ya, jangan dimarahi. Jadi saya ingat tuh kalimat Gus Baha itu luar biasa. Dia mencontohkan itu ada seorang anak, orang tuanya itu ahli sholat. Nah, dia punya tetangga yang tidak ahli sholat. Katakan begitulah gampangnya ya. Nah, orang tuanya yang ahli sholat saklek banget ngedidik anaknya.
nggak boleh ada TV, nggak boleh ini misalkan. Nah dia main ke tetangganya, ternyata bisa nonton TV dan nggak pernah sholat. Gus Bahar bilang begini, jangan sampai tuh anak menilai dua orang tuanya, ngapain saya sholat? Pelit orang sholat mah, paham nggak maksud saya? Pelit orang sholat mah, mendingan saya sama orang ini. Tuh jangan sampai anak kita begitu menilai kita. Kita baik ibadahnya, tapi gara-gara marahnya luar biasa, gara-gara persoalan sepele, padahal semua takdir Allah. Semuanya itu nikmat teman-teman. Apa yang datang dari Allah itu adalah kebaikan, nggak mungkin nggak baik. Dan itu semuanya nikmat. Makanya Allah bilangnya Ar-Rahman. Itu Pak Pedi. Ya. Jadi syukuri semua. Jangan kita dustakan itu nikmat-nikmat Allah itu sekecil apapun. Alhamdulillah. Ya, bisa pulang saya walaupun nggak ada uangnya. Saya pulang nggak pernah ada uang, tapi alhamdulillah bisa pulang terus lah. Alhamdulillah ya Allah. Tiba-tiba ada yang ngasih luar biasa. Alhamdulillah, nikmatin aja gitu. Saya mau pulang nggak ada uang, ibu minta saya mau ke Malaysia Pak Ci, insyaallah bulan April ya. Bulan Mei, maaf, bulan Mei insyaallah saya ke Malaysia. Padahal nggak punya uang, alhamdulillah. Bismillah aja. Pasti Allah ada jalannya. Jadi sekecil apapun maka jangan ingkari nikmat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena kalimat di atasnya apa? Tagline-nya apa? Ar-Rahman. Allah itu maha Allah itu sangat baik Pak Edi kepada kita tuh. Ya, walaupun swasta bisa dapat kerja di Indonesia, di Korea, apa kurang baik itu Allah? Ya benar nggak Pak Edi? Benar kan? Udah cari kemana-mana Pak Edi, ditelepon sama Sajang yang lama, Pak Edi kerja lagi di sini. Apa nggak baik itu Allah? Itu maksudnya syukurin gitu loh. Jangan sampai lupa dengan syukur itu gitu. Wah subhanallah, memang Allah itu luar biasa. Gitu. Yang penting jangan bilang apa yang kita raih itu karena kerja keras. Jangan itu, sombong itu kita. Ya, itu ya teman-teman saya kira cukup ya. Karena apa samudra ya, nggak ada habisnya. Ya, waktunya yang terbatas. Silakan, Mas.